Ya, judul kita adalah Jalan Serta Yesus, saudara, dan Yesus ini harus diberi huruf besar dan huruf tebal karena ada orang yang namanya Yesus juga ya. Jadi Yesus yang mana? Kita juga sudah banyak belajar dari sudah sekitar 45 tahun yang lalu kita terlibat di PMK Salatiga ya. Dan kita sudah mengenal sekarang bahwa ternyata banyak Yesus-Yesus yang lain yang yang tersebar kemana-mana dan banyak pemberita-pemberita yang tidak benar yang memperkenalkan Yesus yang berbeda dengan Yesus yang di Alkitab. Ya, kita makin belajar, kita makin memahami ternyata yang namanya Yesus itu harus kita kenal benar-benar, dan Yesus yang bukan menurut versi teologi sukses atau versi liberalisme ya, tapi Yesus yang menurut Alkitab. Rasul Paulus sendiri sudah mengingatkan kepada kita semua bahwa kita harus hati-hati karena pada zaman ini begitu banyak orang yang memperkenalkan Yesus yang lain, ya, yang bukan Yesus Alkitab. Saudara-saudara, kita berjalan serta Yesus. Yesus yang siapa? Tentunya Yesus yang adalah Tuhan. Dia adalah juru selamat kita. Dia adalah Allah yang menjadi manusia dan menjadi mengorbankan dirinya untuk menjadi penebus dosa yang sempurna. Dan itulah Yesus di mana kita jalan serta Yesus, ya. Nah, saudara-saudara, jalan serta Yesus itu pengertiannya apa? Jalan serta Yesus itu pengertiannya adalah Yesus beserta aku. Ya, Yesus beserta aku. Kita sudah sering kali juga mendengar puji-pujian bahwa kita punya sobat yang setia, kita punya gembala yang baik ya, dan yang selalu menyertai kita. Dan ya itulah Yesus yang gembala yang baik, tidak pernah meninggalkan domba-dombanya. Sudah tidak saatnya lagi kita saat ini masih meragukan pemeliharaan Tuhan dalam kehidupan saudara dan saya, kan? Sudah 45 tahun kita dibina dan kita sudah bertumbuh dan kita sudah bukan saatnya lagi untuk meragukan penyertaan Kristus. Tapi ada hal yang saya mau tekankan dari Yesus beserta aku ini. Sebetulnya bukan hanya Yesus beserta aku, tapi ada satu kalimat yang mungkin jarang kita dengar, yaitu apa? Aku beserta Yesus. Nah, saudara-saudara, ada hal yang saya mau tekankan dalam kita merenungkan firman saat ini, yaitu apakah aku beserta Yesus? Jadi yang saya maksud dengan aku beserta Yesus itu, kalau Yesus beserta aku itu aku tidak meragukan, ya, aku tidak meragukan Yesus pasti beserta aku. Itu janjinya, aku tidak boleh ragu-ragu, Yesus pasti menyertai aku. Tapi apakah aku beserta Yesus? Nah, ini yang menjadi pertanyaan bagi saudara dan saya. Dan untuk hal yang aku beserta Yesus ini yang merupakan tanda tanya karena memang manusia itu, Alkitab sudah berkata manusia itu tidak ada yang setia. Ya, semua manusia sudah tidak benar, semua manusia sudah jatuh dalam dosa, semua manusia sudah terdistorsi. Kalau aku beserta Yesus itu sebetulnya bukan karena aku, tapi karena Yesus beserta aku. Maka aku dimampukan untuk beserta Yesus. Artinya aku yang mengikut Yesus, aku yang setia untuk bersama-sama dengan Dia, ya. Jadi bukan hanya Dia beserta aku, tapi aku juga ada komitmen untuk beserta Yesus. Biarlah ini juga menjadi perenungan bagi saudara dan saya. Dan yang berikutnya adalah, ya,
Kita beserta dengan Yesus, Yesus yang bagaimana? Yesus yang selalu demi kebaikanku. Ya, kita di PMK juga selalu banyak nyanyian-nyanyian yang bagaimana Yesus begitu baik bagiku, ya, Yesus adalah segalanya bagiku, ya, dan itu sudah kita alami kan, 45 tahun kita sudah mengalami bagaimana kebaikan Tuhan Yesus bagiku. Dan kebaikan Tuhan Yesus bagiku itu fokusnya sebetulnya bukan baik-baik dalam arti ya dia memberi aku kesehatan, dia memberi aku harta, dia memberi aku kesuksesan, dia memberi aku keluarga, dia memberi aku istri, suami, anak, ya, dia memberi aku cucu dan sebagainya. Ya itu memang suatu kebaikan dari Tuhan, tetapi kebaikan yang bagaimana itu nanti saya akan lebih fokuskan lagi, ya. Nah, kalau Yesus demi kebaikan aku, mungkin hal yang juga perlu aku pertanyakan adalah aku demi siapa? Kalau Yesus demi aku demi siapa? Nah, Alkitab mengajar kepada saudara dan saya, aku itu aku adalah demi kemuliaan Tuhan, bukan aku demi aku, ya. Karena kita tidak diajar untuk hidup berfokus kepada si aku. Memang Kristus itu mati bagiku, tapi Kristus mati bagiku bukan supaya aku hidup bagi aku, ya, tapi Kristus mati bagiku supaya aku hidup bagi kemuliaan Tuhan. Nah, saya ingin mengajak saudara membaca Alkitab dan mari kita buka firman Tuhan dari 1 Korintus pasal 15, dari 1 Korintus pasal 10 ayat 31, ya. Kita lihat 1 Korintus pasal 10 ayat 31 ini memang ayat hafalan mungkin ya, atau ayat yang menjadi favorit kita juga waktu masih mahasiswa, tapi ini terus-menerus menjadi ayat yang mengingatkan kita seumur hidup kita. Ya, 1 Korintus 10 ayat 31. Saya akan membacakan bagi saudara. Aku menjawab, jika engkau makan atau jika engkau minum atau jika engkau melakukan sesuatu yang lain, lakukanlah semuanya itu untuk kemuliaan Allah. Saudara, saya makin belajar firman, saya makin diingatkan bahwa fokus hidup orang percaya adalah bukan dirinya. Ya, sebetulnya salah kalau dikatakan Tuhan itu berfokus bagi saudara dan saya. Memang benar Tuhan itu memusatkan seluruh perhatian ciptaannya itu kepada manusia dan orang-orang pilihannya terutama. Nah, tetapi orang-orang pilihannya yang begitu diutamakan oleh Tuhan, supaya orang-orang pilihannya ini hidup bukan untuk dirinya sendiri, tapi hidup bagi kemuliaan Allah. Kita membaca dari 2 Korintus pasal 5 ayat 15. Ya. 2 Korintus pasal 5 ayat 15. Yang kita hafal adalah seringkali di waktu mahasiswa ada 2 Korintus 5 ayat 17, ya. Itu ayat hafalan. Jadi 2 Korintus 5 ayat 17 dikatakan, jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru, yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Nah, bukankah itu ayat hafalan? Dan ya saya yakin saudara-saudara banyak yang sudah tahu. Tapi 2 Korintus 5 ayat 15 ini juga mengingatkan saudara dan saya, kita hidup untuk siapa dan bagi siapa. Saya bacakan 2 Korintus 5 ayat 15. Dan Kristus telah mati untuk semua orang, supaya mereka yang hidup tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri, tetapi untuk Dia yang telah mati dan telah dibangkitkan untuk mereka. Saya ulangi lagi, supaya mereka yang hidup
tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri, tetapi hidup untuk Kristus, untuk Yesus yang telah mati dan telah dibangkitkan untuk mereka. Puji Tuhan. Tuhan mengingatkan saudara dan saya bahwa segala kebaikan Tuhan itu diberikan kepada saudara dan saya supaya saudara dan saya boleh memuliakan Tuhan. Puji Tuhan. Yesus juga mencipta aku sebagai ciptaan yang terbaik. Dan dengan demikian aku dicipta dan dirancang seturut dengan kehendaknya. Nah, saudara-saudara, Tuhan Yesus tidak mencipta kita sebagai ciptaan yang terbaik supaya kita mementingkan diri kita sendiri. Tidak, tapi aku dicipta seturut dengan kehendaknya. Tuhan Yesus juga tidak mencipta, atau Allah Tritunggal tidak mencipta saudara dan saya tanpa ada rancangan, tanpa ada desain. Dan itu tidak demikian. Tuhan menciptakan saudara dan saya dengan mempunyai rencana yang jelas, ya, supaya hidup saudara dan saya seturut dengan kehendaknya. Dan apa itu seturut dengan kehendaknya? Ya, kehendaknya itu berfokus demi kerajaan Allah digenapi. Saudara-saudara, kita sering pikir, oh, hidupku supaya sesuai dengan kehendaknya. Kehendaknya apa ya? Supaya saya punya istri, saya punya anak, saya juga punya pekerjaan, saya punya bisnis, dan bisnis saya sukses, saya bisa kaya, saya bisa berhasil, hidup saya adalah hidup yang baik-baik, ya, hidup saya jadi teladan, dan sebagainya. Itu oke. Tapi kita juga seringkali lupa bahwa hidup kita ini seharusnya berfokus demi kerajaan Allah, bukan kerajaan saya. Nah, banyak orang-orang yang sudah lupa, saudara-saudara, di dalam dia menjadi orang Kristen, dia malah memakai Allah menjadi alat untuk kepentingan dirinya. Ya, justru Allah itu yang diperalat untuk kesuksesan dirinya. Dia lupa bahwa hidupnya dia dicipta untuk kemuliaan bagi Allah. Hidupnya dicipta untuk melakukan kehendak Allah. Hidupnya dicipta untuk berfokus demi kerajaan Allah. Kenapa? Karena saudara dan saya adalah warga kerajaan Allah. Yang namanya warga Indonesia itu harus mementingkan negaranya, yaitu Indonesia. Yang namanya warga kerajaan Allah itu juga harus mementingkan saudara dan saya sebagai anggota kerajaan Allah, yaitu mementingkan kerajaan Allah digenapi. Karena itu kita juga dalam berdoa tanpa sadar kita mengucapkan doa Bapa kami. Salah satu yang kita ucapkan adalah datanglah kerajaanmu. Kita bolak-balik ngomong datanglah kerajaanmu. Tapi apakah benar hidup saudara dan saya adalah benar-benar mengutamakan kerajaan Allah atau kerajaan kita sendiri? Dan yang berikutnya adalah dengan demikian maka sepatutnya aku melakukan yang terbaik bagi Tuhanku. Ada satu buku yang dikarang oleh seseorang dan buku itu berjudul Design for Dignity. Ya, Design for Dignity. Anda itu didesain supaya bagi kemuliaan. Anda didesain bagi kemuliaan. Anda dicipta adalah ciptaan yang terbaik. Tapi ciptaan yang terbaik ini adalah supaya saudara melakukan yang terbaik bagi pencipta. Nah, itulah suatu hal yang seharusnya saudara dan saya menyadari arti jalan serta Yesus. Yesus mencipta aku sebagai prioritas dari seluruh ciptaan. Dan prioritas hidupku bukan hidup untuk diri sendiri. Ini semua adalah saling mutual, ya, saling mutual. Jadi
Tuhan Yesus memprioritas kita bukan supaya kita bersenang-senang hidup untuk diri sendiri. Tapi prioritasku adalah semua terarah bagi Raja segala raja. Ya, karena itu tadi berfokus bagi kerajaan Allah. Yang demikian Raja segala raja. Itulah hidupku. Yesus sudah memberikan segala-galanya bagiku dan aku mau mengorbankan segala sesuatu dan siap menanggung segala konsekuensinya. Saudara-saudara, semua ini adalah hal-hal yang seharusnya saudara dan saya lakukan. Tapi betapa sering kita melupakan hal ini. Betapa sering kita juga bukan hanya melupakan, tapi mungkin kalau kita ingat, kita pun tidak mampu melakukan apa yang Tuhan ingin kita kerjakan untuk kemuliaan bagi namanya. Kita seringkali gagal, kita seringkali tidak benar-benar berfokus bagi Allah dalam kehidupan kita. Dalam hal ini kita sedang diproses, dan proses ini tidak pernah selesai seumur hidup. Karena itu saya seringkali juga katakan kepada teman-teman yang saya bina, yaitu jangan katakan kamu sudah cukup dalam pembinaan, ya kamu sudah menguasai segala kebenaran yang sudah dipelajari, kamu sudah mengerti seluruh ajaran-ajaran Alkitab, pengajaran-pengajaran dari Tuhan Yesus, saya sudah mengerti semuanya. Atau bahkan ada yang mengatakan, saya sudah lulus menjadi orang Kristen. Saya tidak perlu dibina lagi. Saya sudah lulus S3, sarjana Kristen. Ya, sarjana orang Kristen. Mana ada saudara orang lulus jadi Kristen itu tidak ada. Ya, kita semua menjadi Kristen itu sekolah di sekolah yang namanya sekolah pendidikan Allah. Itu adalah seumur hidup. Tidak ada yang bisa lulus kecuali sudah di end. Nah, saudara-saudara, biarlah saudara dan saya selalu mau belajar. Kita semua memang sudah usia 60 lebih mungkin ya. Sudah ada yang 70 juga. Luar biasa sekali. Tapi kerinduan untuk belajar tidak boleh lenyap. Kerinduan untuk mau dibentuk oleh Allah tidak boleh habis kerinduannya. Kita harus selalu rela dibentuk, selalu rela diingatkan, selalu rela ditegur. Kita sekolah kepada Tuhan ini, kita tidak pernah jadi bapaknya Tuhan. Kita selalu jadi anaknya Tuhan. Dan menjadi anak Tuhan adalah selalu belajar kepada Bapa. Nah, itulah seharusnya kerinduan saudara dan saya sebagai orang percaya. Nah, semua itu kita bisa pahami karena apa? Karena kasih-Nya. Saya baru menyadari juga setelah saya banyak belajar ya, tidak pernah selesai belajar. Saya baru menyadari bukan saya yang memilih Tuhan, tapi Tuhan yang memilih saya. Kalau bukan karena kasih-Nya, saya tetap menjadi anak yang hilang yang tidak pernah ditemukan. Ya, tetapi Tuhan karena kasih-Nya saya boleh ditemukan. Karena anugerah-Nya saya boleh datang kepada Tuhan. Kalau bukan Tuhan yang memilih saya akan terhilang selamanya. Saudara-saudara, demikian juga dengan semua saudara. Kita bisa datang kepada Tuhan bukan karena kehebatan kita, bukan karena jasa-jasa kita, bukan karena prestasi-prestasi kita, tapi semata-mata karena anugerah-Nya. Karena itu semboyan yang paling kita seringkali dengar adalah only by grace atau grace alone, ya, atau sola gratia. Itu semua adalah istilah-istilah yang mementingkan anugerah Tuhan di atas segala-galanya. Karena itu jangan menyombongkan diri. Kalau saudara pun banyak berkarya bagi pekerjaan Tuhan, itu bukan karena kehebatan saudara dan saya. Itu hanya karena anugerah-Nya.
Ya, Tuhan selalu menekankan anugerahnya, dan kasih-Nya itu adalah kasih yang berfokus di Bukit Golgota. Saudara-saudara, kalau kita tidak berfokus di Bukit Golgota, maka kita akan kecewa dengan kasih Tuhan. Karena apa? Karena kita biarpun kaya bisa bangkrut, biarpun sehat bisa sakit, biarpun sekarang bernafas bisa berhenti nafasnya. Biarpun kita punya keluarga, tapi keluarga kita pun bisa dipanggil Tuhan. Ya. Apapun yang kita miliki di dunia ini hanya sementara. Tapi Tuhan mau nyatakan kepada saudara dan saya. Kasih Tuhan itu bukan terletak pada harta, bukan terletak pada kesehatan, bukan terletak pada kesuksesan pekerjaan Anda. Kasih Tuhan itu terletak di Bukit Golgota. Seandainya semua lenyap, tapi aku tetap memandang kepada kasih-Nya. Karena sudah dibuktikan di Bukit Golgota. Kalau kasih itu aku terjemahkan dengan harta benda, dengan kesehatan, dengan kesuksesan di dunia ini, aku akan kecewa kepada Tuhan. Karena suatu saat, semua yang aku miliki akan lenyap dan harus aku tinggalkan. Tapi karena kasih-Nya adalah di Bukit Golgota, tidak akan pernah lenyap. Meskipun semua yang lain lenyap. Puji Tuhan, biarlah kasih ini adalah segala-galanya bagi saudara dan saya, yaitu kasih yang terfokus di Bukit Golgota. Tanpa kasih itu, semua akan sia-sia belaka. Amin. Mari kita berdoa. Bapa yang di surga, kami serahkan kebenaran firman-Mu yang mengingatkan kepada hidup kami. Meskipun kami sudah berusia lebih dari 60, dan ada yang juga 70 lebih. Tuhan, tapi bagaimana kami belajar kepadamu tidak pernah selesai. Karena kami adalah murid-Mu, dan kami bersyukur kasih-Mu yang tak berkesudahan. Biarlah kami mau jalan serta Yesus. Dan Tuhan Yesus beserta kami. Dan kami juga mau setia mengikut Engkau. Semua karena anugerah-Mu. Kami menyadari betapa kami tidak mampu melakukan semua yang Tuhan inginkan di dalam kehidupan kami. Tapi kami percaya anugerah-Mu yang memampukan kami. Semua hanya semata-mata anugerah Tuhan dan bukan karena kehebatan kami. Kami serahkan doa kami dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup sampai selamanya. Saudara, saya ingin menutup dengan 1 Korintus pasal 15 ayat yang ke-10. Mari kita buka firman Tuhan dari 1 Korintus pasal 15 ayat 10. Kita baca sama-sama. Ya, 1 Korintus 15 ayat 10. Tetapi karena kasih karunia Allah, aku adalah sebagaimana aku ada sekarang. Dan kasih karunia yang dianugerahkan kepadaku tidak sia-sia. Sebaliknya aku telah bekerja lebih keras daripada mereka semua. Tetapi bukannya aku, melainkan kasih karunia Allah yang menyertai aku. Semua adalah karena kasih karunia Allah. Saya dan saudara sebagaimana ada sekarang karena kasih karunia Allah. Puji Tuhan, Tuhan memberkati kita semua.